Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi para sahabat kita Subang di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya bisa kembali tayang dalam rangka sosialisasi Pilkades yang akan digelar pada tanggal 6 Desember 2026 khususnya di Kabupaten Subang sebanyak 165 desa. Untuk itu, para sahabat kita, masyarakat, warga-wargi yang mau mencari informasi perihal dengan persyaratan, tahapan, atau sengketa, bagaimana langkah-langkahnya, silakan nanti bergabung atau di like, subscribe di channel Mita Subang, baik itu di TikTok maupun di YouTube. Oke, beranjak ke tahap pertama. Saya hari ini ditemani oleh teman saya, ini Om Alan dari Tanjung Siang. Dulu sempat perjuangan dalam wadah organisasi guru. Waktu itu guru honorer ya, tenaga honorer yang ada di Subang. Kebetulan saya sekretaris forum kabupaten, beliau ini adalah ketua forum koordinator kecamatan Tanjung Siang. Baik teman-teman sekalian, bahwa di Kabupaten Subang akan diselenggarakan pesta demokrasi serentak yaitu Pilkades pemilihan kepala desa yang digelar di 165 desa di 28 kecamatan. Nah, pada beberapa kecamatan, satu kecamatan kelurahan, yang satu kecamatan tidak melaksanakan Pilkades serentak. Dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang kemudian setelah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan teknis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Teman-teman sekalian, di Kabupaten Subang juga ada aturan tentang untuk Pilkades ini, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Yang terakhir yaitu dengan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang desa. Nah, kemudian di pelaksanaan peraturan daerah ini ada turunannya yaitu dengan Peraturan Bupati Subang tentang tata cara pelaksanaan Pilkades. Namun saya tidak akan mendahului bagaimana dengan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaksanaan Pilkades karena ini belum keluar, masih dalam penyempurnaan. Namun secara besar saya akan membahas dengan peraturan teknis yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 ini tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Teman-teman, bahwa ada beberapa persyaratan dalam pelaksanaan Pilkades ini, terutama yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang, yaitu tentang syarat, baik itu syarat umum maupun syarat khusus. Syarat umum yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkelakuan baik kepada kepolisian, kemudian syarat yang paling utama adalah pendidikan minimal SMP atau sederajat, usia minimal 25 tahun pada saat daftar. Jadi 25 tahun itu genap pada saat daftar ya. Syarat umum lainnya yaitu harus ada medical check up atau cek kesehatan. Ini di Perda itu diatur bahwa untuk cek kesehatan harus ada dari rumah sakit umum daerah itu di Cikereng. Nah, syarat lainnya adalah syarat khusus. Nah, apa syarat khusus? Yaitu bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali harus mendapatkan surat keterangan dari Inspektorat Daerah tentang terbebas dari tanggung jawab dan kewajiban sebagai kepala desa selama 1 periode.
Satu sisi lainnya adalah bagi BPD yang akan mencalonkan menjadi daftar kepala desa, BPD yang bersangkutan harus berhenti pada saat ditetapkan sebagai calon kepala desa dengan menyatakan surat pernyataan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali. Kenapa maksudnya tidak dapat ditarik kembali? Bila mana pada saat pilkada itu anggota BPD itu tidak terpilih, dia tidak bisa kembali lagi menjadi anggota BPD karena sudah ada pernyataan mutlak mengundurkan diri dan tidak bisa ditarik lagi. Kemudian bagi para perangkat desa yang akan mencalonkan menjadi anggota mencari kepala desa, yang bersangkutan harus cuti sejak daftar dari kepala desa. Jadi dia cuti ke kepala desa untuk daftar sebagai calon kepala desa. Bila mana unsur syaratnya sudah terpenuhi para perangkat desa ini dan masuk dalam penetapan bakal calon menjadi calon, setelah itu perangkat desa harus berhenti total setelah ditetapkan sebagai calon. Jadi berhenti dari perangkat desanya. Nanti dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan ditetapkan oleh unsur kepala desa. Itu bagi perangkat desa. Kemudian bagi TNI, Polri, dan PNS. Untuk PNS, ini sudah ada surat edaran dari Bupati Subang bahwa khusus pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Subang harus segera mendaftarkan ke BKPSDM untuk izin pimpinan kepegawaian. Jadi PNS itu harus mendapatkan izin pimpinan dari kepegawaian. Dalam hal ini Bupati yang dilimpahkan kewenangannya kepada OPD yang membidangi tentang kepegawaian. Nah, kemudian TNI Polri. TNI Polri ini harus mengacu kepada peraturan yang mengikat kepada dirinya, kepada organisasinya. Apakah di TNI Polri harus izin dulu atau berhenti atau cuti, bagaimana ini harus mendapatkan keterangan dari aturan dari Polri ataupun dari TNI. Ini. Tapi kalau melihat daripada aturan yang umum sesuai dengan TAP MPR bahwa TNI Polri ini dicabut hak politiknya baik dipilih maupun memilih. Nah, apakah hak politik ini berlaku bagi dalam pilkades apakah ini berlaku hak politik cabut itu dalam pilkades gitu maksud saya. Nah, kalau berlaku berarti TNI Polri tidak boleh mencalonkan baik itu kepala desa. Tetapi kalau dia memaksa berkehendak untuk menjadi kepala desa, kalau lihat tadi undang-undang ini ya TAP MPR ya, TAP MPR bahwa kalau TNI Polri harus mencalonkan, dia harus berhenti harusnya. Karena apa? Karena dilarang mendapatkan hak politik. Kalau berhenti jadi TNI Polri aktif, maka hak politiknya secara otomatis akan dicabut kembali, artinya boleh dipilih maupun memilih. Itu bagi TNI Polri. Nah, kenapa tidak dibahas masalah P3K? Karena pada saat undang-undang ini P3K tidak termasuk kategori PNS. Jadi ASN itu ada dua, ada P3K, ada PNS. Yang diatur hanya adalah pegawai negeri sipil saja. Jadi barangkali untuk persyaratan-persyaratan baik calon bakal calon kepala desa, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Kemudian di Kabupaten Subang ini akan masuk dalam tahapan pembentukan panitia. Kapan ini bentuk panitia? Ini sesuai tahapan tanggal 6 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus itu sudah terbentuk panitia dan langsung diambil sumpah. Oleh siapa panitia ini dibentuk atau ditunjuk? Ini kewenangan BPD. Asalnya apa? Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD, kemudian di Permendagri 112 2016 tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2026 dan diatur juga dalam Perda nomor 4 tahun 2015 tentang desa di Kabupaten Subang khususnya. Itu syaratnya apa saja bagi calon panitia? Di dalam peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit tertulis syarat-syarat khusus atau syarat umum.
hanya disyaratkan satu saja, yaitu bahwa calon panitia harus bersifat mandiri. Artinya mandiri berarti tidak terafiliasi dengan berbagai macam, baik itu berafiliasi dengan politik, partai politik, keluarga, maupun apa saja. Nah, hanya banyak yang dipermasalahkan. Ada beberapa BPD yang menyebutkan bahwa calon panitia tidak boleh dari unsur keluarga. Nah, ada pertanyaan, batas keluarga itu apa? Apakah saudara atau satu ikut jadi saudara? Misalkan saya dengan Alan tidak ada kaitannya nih, tapi ada kerabatan. Apakah ini akan terpengaruhi? Nah, itu maksudnya. Jadi walaupun tidak ada hubungan keluarga, tapi terafiliasi dengan kerabatan keluarga, mungkin saja independennya diragukan. Nah, itu barangkali syarat panitia. Tidak adalah syarat untuk pendidikan, usia, segala macam, tidak ada. Yang jelas warga desa setempat dan bisa mandiri. Ini untuk calon panitia. Nah, setelah panitia dibentuk, maka panitia berkewajiban menyusun rencana kerja, mulai dari pengumuman penjaringan diumumkan minimal tempat, waktu, dan tanggal. Itu harus diumumkan, dipangpangkan depan publik. Artinya yang tertera bisa terpublikasikan oleh masyarakat, bisa terjangkau oleh masyarakat. Itu mau ditempel di tempat-tempat pos ronda, posyandu, atau di titik balai musyawarah, terserah panitia. Yang jelas bisa terakses informasi tadi kepada masyarakat. Nah, itu tahapannya. Kemudian tugas panitia yang lainnya adalah menyusun rencana anggaran biaya. Berapa sih kebutuhan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk honorarium dan logistik sampai terlaksananya nanti pemilihan dan pelantikan kepada saat terpilih. Itu saja barangkali secara umum garis besarnya yang perlu saya sampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan oleh Om Alan, mangga. Ya, terima kasih Pak Mita. Ini sangat menarik ya kalau tentang Pilkades, karena sekarang kita sebentar lagi akan menghadapi perhelatan ya. Ada yang pertanyaan gini lah Pak, tentang persyaratan, karena ini mungkin sangat penting juga bagi masyarakat atau yang mau mencalonkan gitu ya. Persyaratan yang sangat sekarang itu lagi banyak diperbincangkan adalah masalah ijazah. Ya, masalah ijazah itu mohon pencerahannya atau disesuaikan dengan aturannya seperti gimana tentang masalah ijazah. Mungkin yang lainnya itu nantilah ya kayaknya. Baik, Om Alan dan teman-teman Mita Subang, bahwa persyaratan pendidikan untuk Pilkades ini hanya pendidikan SMP sederajat. SMP itu di sekolah SMP, MTS, atau kejar paket. Itu karena setara. Artinya setara kan disahkan, sah secara undang-undang, sah secara hukum oleh pemerintah karena diterbitkan berdasarkan undang-undang. Itu persyaratan pendidikan minimal SMP. Tapi tatkala calonnya lebih daripada 5, karena persyaratan calon pilkada itu minimal 2, maksimal 5. Tatkala calon ini lebih dari 5, maka harus dilakukan seleksi. Siapa? Pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi tambahan. Seleksi itu apa? Kelengkapan dokumen persyaratan, dinilai, dihitung apakah cukup, lengkap, atau tidak lengkap. Nah, bila mana, nah itu dari persyaratan tadi ada grade, ada scoringnya, ada nilainya. Kalau pendidikan SMP, di PNR disebutkan nilainya 1. Kalau pendidikannya SMA, nilainya 3. Kalau pendidikan sarjana dari 1 ke atas, skornya 5. Nah, ini menjadi tolak ukur nanti pada saat panitia menentukan bila mana calon lebih daripada 5 sebagai untuk menggugurkan aja yang bersyarat. Kemudian dilihat dari pengalaman bekerja. Yang maksud dengan pengalaman bekerja adalah pengalaman yang di pemerintahan desa. Ini nilainya 5. Kalau tidak berpunya pengalaman 1, yang berpengalaman di luar pemerintahan desa ini 3. Nah,
itu menjadi tolak ukur. Nah, kemudian ternyata dari kelima-lima ini ke enam-enam ini nilainya hampir sama. Semua pendidikannya sarjana semua, punya pengalaman di desa semua. Ya, ini kan skornya sama, maka lakukanlah seleksi tambahan. Apa itu? Bisa dilakukan dengan tes tulis. Tes tulis siapa menentukan? Panitia desa dengan berkoordinasi dengan panitia kabupaten. Bagaimana mekanismenya nanti panitia kabupaten yang mengatur. Itu pemalan. Untuk persyaratan pendidikan di pilkada ini hanya untuk SMP dan sederajat. Ini masih tentang lagi ya. Administrasi, misalkan tadi yang dikatakan oleh panitia itu calonnya lebih dari 5, itu akan dilakukan pemeriksaan dokumen ya, itu di kabupaten, panitia desa, berarti tidak di kabupaten. Nanti kalau yang lebih dari 5 itu, Pak, misalkan taruhlah 3 misalkan itu tidak sesuai. Berarti itu ditetapkannya kalau 7 berarti ya 3 berarti tidak memenuhi syarat. Berarti itu calon itu menjadi gugur. Pemeriksaan administrasi ya. Ya, teman. Apakah ada lagi misalkan tadi tentang lebih dari calon lebih dari 7 atau dari 5 misalkan 7 atau 8 itu panitia desa, panitia tingkat desa itu langsung komunikasi dengan panitia tingkat kabupaten. Nah, mohon Pak pencerahannya supaya lebih. Oke, bila mana pada saat pendaftaran ditutup ternyata bakal calonnya lebih daripada 5, 6 katakan, maka sebelum melakukan laporan ke panitia kabupaten, panitia desa berkewajiban memeriksa kelengkapan dokumen. Setelah kelengkapan dokumen itu nanti diperiksa, diuji apakah ada misalkan satu syarat legalisir yang tidak terpenuhi, nah gitu. Jasa yang tidak lengkap, semua daftar, tapi tidak terpenuhi persyaratan. Maka panitia jangan dulu menyampaikan melaporkan 7, 6 orang ini harus seleksi, tidak. Periksa dulu dokumen kelengkapannya. Kalau dari tadi yang menanyakan, kalau dari 6 ini 3 orang yang tidak terpenuhi syarat, maka nanti ditetapkan diumumkan bahwa persyaratan bakal calon dari 6 orang ini yang terpenuhi persyaratan sebagai bakal calon 3 orang, yang tidak terpenuhi persyaratan calon 3 orang. Itu diumumkan. Dan artinya kata sudah diumumkan, otomatis yang 3 orang ini sudah terpenuhi syarat untuk mengikuti pilkades. Yang 3 ini sudah jelas pasti gugur. Artinya sebelum seleksi tambahan sudah terjadi dulu seleksi administrasi. Terkecuali tadi setelah diperiksa diteliti ternyata semua yang dari 6 orang itu terpenuhi, maka barulah melaporkan kepada panitia kabupaten untuk fasilitasi untuk tes tambahan. Nah, rekomendasi tes tambahannya apa? Nanti tergantung panitia kabupaten. Itu Om. Jadi kan sekarang ini kalau jadi kemarin-kemarin ya, jadi yang jadinya panitia pilkades tingkat desa itu kadang-kadang banyak yang istilahnya, wah ini mah diloloskan, oh gimana gitu kan, misalkan gitu kan, padahal ini. Apakah yang tadi, misalkan kalau lebih dari 5 itu pemeriksaan administrasinya hanya cukup di panitia desa atau tingkat kabupaten? Karena ada ini Pak, ada informasi katanya kalau kita ini bingung nih gini udah aja lebih dari itu lebih dari mama kirim ke kabupaten. Gimana Pak? Nggak bisa begitu karena ada tugas yang melekat dalam SK pembentukan panitia. Karena nanti ada petunjuk teknis bagaimana langkah-langkahnya. Tatkala pemeriksaan dokumen ini wajib diperiksa oleh panitia desa. Tidak boleh ke panitia kabupaten. Karena panitia kabupaten tidak menerima pendaftaran bakal calon. Yang menerima bakal calon adalah panitia
desa. Jadi kewajiban sepenuhnya oleh panitia desa. Kelengkapan organisasi tadi dicek verifikasi dan validasi. Setelah ternyata hasilnya ketahuan dari 6 orang tadi 3 yang tidak terpenuhi, maka jangan sungkan-sungkan, jangan langsung minta tes tambahan. Sudah aja di situ karena dokumennya sudah tidak lengkap, artinya nggak perlu lagi untuk melakukan tes tambahan. Tes tambahan itu diperlukan bila mana ke semua dokumen para calon itu sudah terpenuhi unsur syaratnya, maka dilanjutkan ke tes tambahan. Kalau tidak semua calon tidak terpenuhi ya jangan lanjutkan, gitu Om. Untuk ini Pak, untuk panitiaan, kita kembali ke panitiaan. Panitiaan itu dari unsur apa saja Pak? Supaya lebih detail. Oke, untuk panitia dalam peraturan pemerintah 19 disebutkan ada 3 unsur. Satu, unsur dari perangkat desa, yang kedua unsur dari kelembagaan desa, dan yang ketiga unsur dari masyarakat lainnya. Nah, karena di Kabupaten Subang sudah ditetapkan bahwa panitia pilkada itu adalah maksimal 11, maka apakah ke 11 orang tadi pembagian seperti apa? Jadi pasti akan bertanya seperti itu. Nah, pembagian perangkat desa berapa, kelembagaan desa berapa, tergantung komponen komposisi daripada BPD. Artinya gini, ini mutlak kewenangan BPD. Yang jelas, syarat panitia adalah mandiri itu saja. Nah, makanya para perangkat desa di mana saja Anda berada, engkau berada, jangan coba-coba berpihak ke satu calon, ya. Hak politik ada, tapi tidak boleh bersuara. Saya dukung si A, nggak boleh. Nah, kaitannya nanti tatkala ada kades terpilih itu diincer tuh, awas tuh si Alan milih si Anu ya. Wah, yang pas jadi diberhentikan, nggak bisa gitu kan? Nah, sebenarnya jangan seperti itu. Jadi hak politiknya dapat, tapi tidak boleh bersuara lantang secara terbuka kepada umum diketahui oleh apalagi dengan bakal calon. Jadi untuk panitia dari tadi komposisinya dari unsurnya yang perangkat desa, kelembagaan desa, dan unsur masyarakat. Nah, kelembagaan desa kan banyak nih. Ada LPM, ada Karang Taruna, ada Kementerian Posyandu, dan lembaga-lembaga lain selama dibentuk oleh pemerintah desa itulah kelembagaan desa. RT RW itu kelembagaan desa. Bukan pribadi RT-nya tapi pengurus RT itu kelembagaan desa. Gitu. Atur Pak, untuk misalkan sekian persen nih harus gender wanita misalkan. Tidak ada. Nggak ada aturan tentang komposisi perempuan sekian, laki-laki sekian, nggak ada. Termasuk tadi dari perangkat desa berapa orang segala macam tergantung BPD. Itu mungkin untuk kepanitiaan ya Pak. Ini lebih nilai lagi tentang tahapan Pak sekarang Pak. Tahapan ya tadi kan sudah persyaratan nih. Ya, sekarang tahapan-tahapannya Pak. Untuk sekarang nih kan bulan Juli ya Pak. Besok itu Agustus mungkin udah masuk ke tahapan Pak. Oke, teman-teman, bahwa tahapan pilkades sudah ditetapkan oleh SK Bupati, yaitu mulai dari tanggal 6 Agustus sampai dengan 6 Desember tahun 2026. Secara umum tahapan dibagi 4. Pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pendaftaran, ketiga tahapan kampanye, dan keempat tahapan pemilihan. Tahapan persiapan mulai dari pembentukan panitia sampai dengan penjaringan panitia. Tahapan pendaftaran nanti dimulai dari pendaftaran sampai tahapan penentuan nanti ketua DPT seperti itu. Ada lagi tahapan kampanye. Nah, di sana ada waktu jeda antara setelah penutupan pendaftaran nanti pengambilan nomor urut, barulah deklarasi damai. Setelah deklarasi damai baru kampanye. Nah, kampanye diberikan 3 hari, waktu 3 hari. Setelah kampanye jeda waktu kosong, masa tenang namanya. Ini 2 hari dan hari H pada tanggal 6. Nah, masa-masa tenang ini dimanfaatkan oleh panitia untuk membangun TPS, menyiapkan logistik dan sebagainya. Ini di hari-hari tenang tadi. Tapi sebelum itu logistik juga harus benar-benar tempat TPS harus benar-benar bisa terakses, baik itu jalan, luas lapangan, tempat parkir, kelistrikan dan sebagainya. Tatkala ada bencana, ada hujan besar dan macam, ini harus settle kemana nih, ya harus pindah kemana? Ini harus dipikirkan oleh panitia dengan pemerintah desa. Jangan sampai di lapangan yang luas tidak ada tempat berteduh, ternyata hujan angin
listriknya nggak ada, kacau itu nanti. Jadi makanya panitia harus tepat dalam menentukan tempat di mana pemungutan suara. Karena pemungutan suara ini di Subang ini dalam satu tempat lapangan yang strategis. Nanti di dalam itu dibuat layout untuk dusun 1 di mana, dusun 2 di mana, dusun 3 dan seterusnya. Biar nanti ada panggung utama untuk para calon dipajangkan menghadap kepada publik. Itu tahapan-tahapan, jadi tahapan persiapan, tahapan pendaftaran, tahapan kampanye, dan tahapan pemilihan. Pak, ada lagi nih Pak yang lagi menarik sekarang itu kan digembor-gemborkan di kita ya. Di kita. Voting. Untuk voting itu sendiri Pak, itu apakah tiap desa itu ditentukan misalkan jumlahnya atau hanya sebatas harus ada saja? Oke, gitu ya amalannya seputar pilkada serentak di Kawasan Subang. Karena berhubung karena amalan ini ada awal yang lain, saya juga mau mundur pamit karena bekerja cukup jauh, tinggal di Subang, Tongkol. Oke teman-teman, sahabat di Subang, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share kepada teman-teman masyarakat yang akan melaksanakan pilkades. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih Maulana.